Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Perancangan Sistem. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai perancangan output. Mari rekan-rekan mahasiswa kita simak video berikut ini. Ya, di pertemuan ini ya kita membahas daripada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ini kita akan sama-sama belajar mengenai perancangan output. Nah, perancangan output ya, yaitu rancangan sistem terinci dimulai dari output ya, karena output merupakan komponen pengendalian rancangan sistem. Ya. Komponen lain dikembangkan dan dirancang untuk menghasilkan output yang berguna. Nah, tujuan dari rancangan output untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini ada ciri-ciri dari informasi berkualitas tinggi. Ya, yaitu yang satu ada aksesibilitas, yang kedua ada ketepatan waktu, yang ketiga ada relevansi, yang keempat ada keakuratan, dan yang kelima ada usabilitas. Nah, tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Ya, jadi mungkin kalian pernah dengar istilah input output ya. Input itu masukannya, output itu keluaran dari apa yang sudah diinputkan. Ketika seorang ya merancang output ya, itu perlu syarat, bisa dikatakan ketentuan agar ya output itu juga berguna tentunya ya, bermanfaat bagi penggunanya nanti gitu. Nah, juga untuk apa? Sebagai dasar ya, sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini ada jenis laporan ya. Yang satu laporan penyingkat data untuk tingkat manajemen yang berbeda ya. Laporan hierarkikal ya, menyingkat, mengumpulkan dan menyesuaikan data untuk hierarki manajemen ya, sehingga memungkinkan manajer pada semua tingkatan menerima informasi sesuai kebutuhan khusus mereka. Nah, tipe laporan ini itu adalah ya, yang A itu laporan penyaring atau filter report. Contoh ya, manajer proyek membutuhkan laporan biaya bahan baku dan biaya overhead. Yang contoh dari laporan penyaring. Yang B itu adalah laporan pertanggungjawaban atau responsibility report. Contoh, manajer pemasaran memerlukan laporan pengeluaran untuk iklan. 2 itu adalah laporan untuk membandingkan data atau laporan komparatif ya, comparative report. Memungkinkan manajer dan pemakai lain memeriksa 2 atau lebih item untuk menentukan kesamaan dan ketidaksamaan. Nah, tipe laporan ini itu ada laporan horizontal ya, atau horizontal report. Contoh neraca dan juga laporan rugi laba. Yang ketiga ada laporan untuk memonitor varian dalam data, yaitu laporan monitoring report. Itu memperlihatkan sebuah varian atau variance dan divergensi dari sebuah standar, juga anggaran kuota, rencana atau tolak ukur. Nah, tipe laporan ini adalah laporan varian ya. Contoh, laporan kinerja tenaga kerja dirancang untuk membandingkan standar dan hasil nyata. Tadi sudah kita bahas mengenai perancangan output, ini ada mengenai perancangan input. Nah, input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan ya, kenapa? Karena untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Jadi ada istilahnya input output ya.
Nah, beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input. Yang pertama itu ada, yang satu ada insert into, ya. Lalu ada delete from, lalu ada update database, ya. Selanjutnya ada menggabungkan dengan data lain nih dari database. Untuk apa? Untuk menghasilkan output. Lalu memasukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Lalu memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas dan mengadakan dialog dengan sistem. Jadi informasi itu, ya, itu dimulai, ya, dari inputan, ya. Jadi input memulai apa yang akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem, ya. Nanti sistem yang akan memproses, lalu menuju ke output, ya. Jadi apa yang sudah diisikan, mungkin ya, dimasukkan dalam sistem itu akan berpengaruh dari apa nanti output yang akan dihasilkan. Nah, yang artinya kedua-duanya pun butuh namanya perancangan. Ini ada pengaturan tata letak isi output, ya. Pengaturan isi dari output akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Nah, pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting. Nah, ini kenapa dan sangat diperlukan baik bagi pemakai sistem maupun programmer. Nah, bagi pemakai sistem digunakan untuk menilai isi dan bentuk dari output. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum? Nah, bagi programmer, ya, akan digunakan sebagai dasar pembuatan program untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ya, jadi programmer membutuhkan perancangan output ini untuk menentukan posisi kolom, baris, dan informasi yang harus disajikan di suatu output. Nah, pengaturan tata letak isi output yang akan dicetak di printer dapat digunakan alat bagan tata letak printer atau printer layout chart dan kamus data output. Ada grafik, ya. Grafik digunakan untuk mengilustrasikan informasi numerik menjadi agar dapat dipahami secara cepat. Nah, perangkat untuk membuat prototipe grafik itu ada spreadsheet, ya, ada CAS tool, ada DBMS, juga 4GL. Nah, apa saja jenis grafik? Yaitu satu ada grafik sebaran, ya, atau scatter graph. Nah, ini menggambarkan tren data. Lalu yang kedua ada grafik garis, menggambarkan fluktuasi selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada grafik batang, menunjukkan proporsi atau kuantitas yang saling berhubungan, ya. Ada dua jenis, yaitu horizontal, ya, horizontal bar graph, ya, digunakan untuk membandingkan item yang berbeda dalam kerangka waktu yang sama. Lalu ada vertikal, digunakan untuk mengukur perbandingan item yang sama pada periode waktu yang berbeda. Yang keempat ada sektograf, menunjukkan pembagian jumlah total. Ya, bagian kue atau pie chart berupa lingkaran yang disegmentasi yang menunjukkan prosentasi. Lalu ada grafik lapisan atau layer graph. Wilayah antara garis menunjukkan kuantitas dan ditambahkan ke jumlah total. Yang kelima ada piktograf, yaitu serupa batang, hanya diganti dengan icon. Ya, jadi ini sedikit pembahasan mengenai grafik. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.